Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kami, pintu bagi setiap jalan hidup kami, terang di dalam setiap langkah-langkah kami di dunia yang gelap ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, firman yang telah menjadi manusia dan firman yang telah dikatakan oleh Tuhan dan firman yang telah dicatat di dalam Alkitab, kitab suci. Firman yang akan kami baca dan renungkan ini kiranya menerangi kami, menolong kami dan mengerti, memahami apa yang harusnya kami mengerti. Berkatilah ya Bapa, hamba-Mu boleh menyampaikan kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca bersama-sama kitab Mika. Kitab Mika pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang keempat bagian A. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita adalah Mesias Sang Gembala Agung. Tema ini bisa terkesan kontradiksi, saling bertentangan. Bagaimana Mesias bisa dikaitkan dengan Gembala Agung? Nah, itulah pandangan Yudaisme. Bagi orang Yahudi, saudara, yang memahami kitab suci Perjanjian Lama, ketika diberikan judul Mesias Sang Gembala Agung, dan ketika mereka melihat pelayanan Yesus yang kelihatannya tidak mirip dengan Sang Mesias. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu dikaitkan dengan kekuatan militer. Punya pasukan tentara yang perkasa, tidak terkalahkan. Bahkan bangsa Romawi yang kekuatan tentaranya hebat pun akan kalah oleh Mesias. Sedangkan gembala, saudara, dikaitkan dengan pengayoman, pemeliharaan. Mana mungkin? Itulah ketika Tuhan Yesus datang kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sakit, bahkan orang kusta, kepada pemungut cukai, perempuan-perempuan ya, yang kebanyakan memang tidak terlalu diperhatikan oleh Yudaisme. Mana mungkin Mesias? Mana mungkin Yesus Mesias? Tidak mungkin bagi mereka. Kalau saudara dan saya bisa mengerti dan mungkin dan kita mengamininya, itu bukan karena kita, tapi karena kitab suci, karena perjanjian baru yang telah datang dan ditulis, yang menyatakan penggenapan atas perjanjian lama, dan tentu karena Roh Kudus yang telah menerangi kita semua. Saudara, mengapa saya katakan kontradiksi? Oleh karena para imam ahli Taurat dalam Injil Matius pasal yang kedua
Sekalipun mereka tahu kedatangan, nah maksudnya nubuatan kedatangan tempat kelahiran Mesias, mereka tidak berespon untuk menyambutnya. Ketika Herodes kedatangan orang Majus menanyakan, di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan? Kami sudah melihat bintangnya di timur. Herodes kaget. Herodes panggil imam-imam kepala, panggil ahli-ahli Taurat yang lebih mengerti, memahami firman Tuhan perjanjian lama. Walaupun Herodes itu keturunan Edom, saudara. Keturunan Edom. Moab, Edom itu termasuk masih sepupuan sama orang-orang Yahudi. Nah saudara, panggil mereka. Saudara, ahli Taurat dan imam kepala menjawab dengan tepat. Mika pasal yang ke-5. Hai engkau Betlehem Efrata, engkau bukan yang terkecil di antara kaum Yehuda. Akan lahir bagimu seorang yang memerintah Israel. Wah saudara, Herodes sudah memanggil mereka, sudah diberitahu orang, oh begitu ya. Mereka izin untuk pergi ke Bethlehem. Tapi apakah orang Yahudi dalam hal ini ahli Taurat dan imam kepala, aku ikut ya, mau lihat ya. Enggak. Aku ikut ya, Herodes, nanti kasih tahu kepadaku ya. Kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu, aku juga mau menyembah dia. Tapi dia dalam kelicikan, saudara. Jadi saudara, bagi orang Yahudi, Mesias sang gembala agung nonsen semuanya. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, kita sekarang masuki Advent yang ketiga, Natal, kelahiran Yesus. Terbukti saudara, catatan Injil Matius dan Injil Lukas. Apakah banyak orang yang menyambut Yesus? Tidak. Gembala-gembala pun kalau tidak diberitahu oleh malaikat, tidak mungkin mereka datang. Orang Majus kalau tidak ditunjukkan bintangnya di timur, mereka tidak akan datang. Simeon dan Hana yang ada di bait Allah, sekalipun mereka berdoa puasa, kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus, mereka tidak akan tahu bayi yang datang di bait Allah itu adalah Mesias. Saudara, karena itulah saya sering mengatakan kepada saudara, kalau bukan Allah yang bekerja di dalam diri kita, membukakan pengertian bagi kita, tidak mungkin saudara dan saya mengenal Tuhan. Tidak mungkin. Apalagi kita kebanyakan orang kafir ini. Orang Tionghoa itu kan termasuk kafir sudah bagi orang Yahudi. Ya, siapapun orang-orang di Indonesia ini semua suku itu termasuk kafir menurut orang Yahudi, ya kan? Dari segi itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu saudara, hari Rabu kemarin dalam persekutuan doa kita merenungkan Mazmur Asaf, panggilan ibadah, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati itu adalah panggilan Tuhan. Asaf mengatakan, hai langit bumi, muliakanlah Tuhan. Lalu di ayat keberapa itu 6, hai umat Israel, datanglah kepada Tuhan. Jadi sudah prinsip teologis dari ibadah adalah apa? Kita datang beribadah karena kita meresponi panggilan Tuhan. Kalau itu bukan yang menjadi motivasi kita, maaf saya katakan ibadah kita sia-sia. Sia-sia. Sia-sia apa maksudnya? Tidak ada gunanya. Karena saudara dan saya tidak memenuhi istilahnya kriterianya Tuhan. Karena saudara dan saya tidak memahami bahwa beribadah itu berarti tunduk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu beribadah. Yang membuat apa? Kita berubah, ada transformasi dalam kehidupan kita.
Itulah Mazmur Asaf mengatakan apa? Hai orang-orang fasik. Saudara bisa lihat di YouTube-nya kebaktian doa kemarin hari Rabu. Ternyata orang fasik itu bukan orang non-Yahudi. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang-orang Yahudi yang fasik. Artinya apa? Bagian dari umat Allah yang tidak menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, kita pun bisa disebut fasik loh. Orang Kristen tapi fasik. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan yang memanggil kita. Kalau Tuhan yang menangkap kita. Terbukti Rasul Paulus, sebelumnya dia itu Saulus, dia ahli Taurat di bawah pendidikan guru besar Gamaliel. Mempelajari Taurat dengan begitu ketat. Dari muda dia sudah apa? Sudah punya kedudukan yang tinggi sebagai ahli kitab Taurat. Menjalankan dengan detail secara manusiawi. Saulus itu tidak mungkin bertobat. Tidak mungkin bertobat. Kecuali Tuhan yang menangkap dia dalam perjalanan di Damsyik. Dia bertobat, akhirnya mengerti Yesus Mesias. Yang Paulus mengerti, Saulus mengerti, yaitu apa? Yesus itu manusia biasa. Dia telah disalibkan, dia telah mati. Tidak ada apa-apanya. Orang Kristen ini ngaku-ngaku Tuhan. Bunuhin semua, tangkapin semua. Itu Saulus. Kalau Yesus bangkit, itu apa? Itu cuma karangan dari orang Kristen. Tidak, Yesus tidak pernah bangkit. Itu Saulus. Nonsens sudah. Saulus itu bisa percaya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan intervensi di dalamnya. Karena itulah saudara, pandangan kita harus bersumber pada Alkitab dalam memahami maksud kedatangan Yesus. Bahwa peranan penggembalaannya itu berkaitan sekali dengan kemesiasan. Artinya saudara, kemesiasan tidak bisa lepas dari penggembalaan. Ya, sebagai gembala agung, tidak bisa. Nah, apa yang kita bisa pahami bersama-sama? Ini kemesiasan Yesus, kekekalan keberadaannya. Mesias dijanjikan itu bersifat kekal. So itu Mika mengatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kata-kata ini terpaksa harus dituliskan untuk menggambarkan kekekalan. Sejak purbakala ditambah sudah lagi. Sudah itu berarti apa? Suatu yang kita tidak pernah tahu. Ya. Sejak dahulu kala. Saya ingat dalam matematika sudah. Ada bilangan tak terhingga. Saudara mau nulis bilangan tak terhingga itu dengan apa? Akhirnya ada kode ini tak terhingga, ya kan? Ada kode begini. Itu namanya tak terhingga. Jadi kalau apa-apa tak terhingga langsung pakai kode begitu. Selesai. Karena saudara mau nulis 9 sampai berapa lembar kertas saudara tulis tak terhingga itu. Enggak tahu. Akhirnya tulis saja begini, tak terhingga. Atau pakai huruf ABCD, tak terhingga. Langsung otomatis tahu, tak terhingga. Kekal. Pengkhotbah mengatakan Tuhan menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Tidak di dalam hati hewan, tidak di dalam hati tumbuh-tumbuhan, apalagi di dalam benda-benda mati. Tidak ada. Hanya manusia. Itu dalam khotbah saya beberapa waktu lalu sudah saya katakan, ya, seorang uskup itu mengatakan, pemimpin kekristenan mula-mula. Sebetulnya manusia harusnya bisa mengerti dunia rohani. Ya. Misalnya otak. Saudara, kita ngomong otak.
Apakah pikiran itu identik dengan otak? Tidak, saudara. Pikiran tidak identik dengan otak. Kalau otak itu adalah organ, ya, organ yang ada di dalam tengkorak kepala kita, itu otak ada di dalam sini. Tetapi pikiran bukan sekedar terletak di otak itu, saudara. Kayak itu saya katakan, aduh, tadi pagi saya sudah matiin kompor belum ya? Pikiran kita langsung bisa melewati batang tengkorak ini, saudara. Bahkan melewati waktu. Ini jam sudah 10:30. Tadi pagi jam 7 misalnya. Kita sudah lewat 3,5 jam. Itu bisa apa? Melewati. Ya, pikiran itu bisa melewati. Tapi otak saudara tetap di mana? Tetap di tengkorak kita. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya manusia kalau mau dan dia membuka, dan kalau bahasa teologisnya dibuka hatinya oleh Tuhan, baru disitulah kamu mengerti. Saya itu saudara, saya tahu apologet atau pembela iman Kristen harus menjalankan tugasnya. Kayak itulah dulu ada apologet Kristen mula-mula, ya, Athanasius, Tertullianus dan beberapa yang lain. Itu berusaha mempertahankan iman Kristen, ya, di hadapan apa? Fitnahan-fitnahan orang-orang Romawi pada waktu itu mengenai kepercayaan Kristen. Mereka membela mati-matian dengan apa? Argumentasi. Itu namanya apologetika. Tetapi kita sadar seberapa hebatnya kita bisa berargumentasi kalau bukan Tuhan yang membuka hatinya, membuka pengertiannya, argumentasi itu tidak ada artinya. Saudara, kekekalan keberadaannya ini berkenaan dengan misteri Allah Tritunggal. Bapak Gereja mengatakan tanpa permulaan dan tanpa akhir Allah Tritunggal itu. Di dalam ketritunggalan Allah, Bapa melahirkan, Anak dilahirkan, dan Roh Kudus mengalir dari Bapa dan dari Anak. Itu ajaran yang diwariskan oleh kekristenan yang sekarang kita terima bersama-sama. Ya. Sehingga kita tahu kekekalan Mesias menyatakan kemutlakan Yesus sebagai Allah 100%. Saudara dan saya harus menangkap betul-betul ini. Yesus adalah Allah 100%. Artinya tidak ada Allah KW1, KW2, KW3. Tidak ada. Saudara dan saya beli keramik ada KW. Saudara saya mungkin beli arloji mereknya Rolex tapi ada KW. Ya. Beli apa? Ada KW. Tapi di dalam kealahan tidak ada KW. Saudara, saya peringatkan ini karena apa? Arianisme itu muncul di abad keempat Masehi yang akhirnya waktu itu sempat mengacaukan gereja, dan akhirnya kesadaran bapak-bapak gereja menetapkan Arianisme adalah ajaran sesat yang sekarang diwujudkan dengan ajaran dari saya tidak sebut gereja ya, Saksi Yehova. Saksi Yehova itu adalah keturunan Arianisme. Yesus bukan Allah 100%. Allah 100% itu Yahweh. Yesus itu Allah nomor 2. Ciptaan. Saudara, Arianisme ini dipengaruhi oleh pemahaman Yunani. Yunani itu punya dewa-dewa, punya ilah-ilah. Ya, dewa pun bisa punya kelemahan. Itu paham Yunani. Dewa satu dengan yang lain bisa berperang, ya. Dewa yang lebih kuat mengalahkan dewa yang lebih lemah. Nah, karena itulah dalam konsep Yunani itu ada apa? Ada KW-KW-an di dalam ilah-ilah mereka. Nah, saudara, di dalam kekristenan tidak ada. Karena mengikuti apa? Mengikuti paham Yudaisme.
Allah itu 100%. Allah itu murni sebagai Allah. Tapi bedanya Yudaisme hanya tahu satu dalam arti angka satu ya. Tapi dalam kekristenan sebagai 3 pribadi dalam kealahan itu. 3 pribadi, bukan satu, tapi 3 pribadi. Karena itulah mengapa saudara Yesus Kristus disebut anak Allah. Ada orang yang mau argumentasi, anak presiden bukan presiden, anak direktur bukan direktur, anak bupati bukan bupati. Tapi saya mau tanya, anak macan enggak? Anak singa enggak? Anak beruang enggak? Anak monyet enggak? Kalau presiden, bupati, direktur itu jabatan. Allah bukan jabatan. Manusia itu bukan jabatan. Manusia itu hakikat. Begitu pula Allah. Allah itu adalah hakikat, keberadaan yang mutlak. Walaupun bahasa Jawa agak unik ya. Anak anjing kiri ya, karena penyebutannya yang berbeda. Harusnya anak anjingnya tetap anjing Saudara ya. Itu di YouTube saya melihat ya, anak harimau dipelihara oleh manusia, kemudian juga ada kambing ya. Anak kambingnya itu lebih gede daripada anak harimau ya. Tapi ketika anak harimau itu didekatkan kepada anak kambing yang besar itu, kambing itu lihat langsung dia ketakutan, lari, dikejar sama anak harimau. Karena bagi anak kambing yang lebih gede itu tetap ini bukan anak macan, ini macan. Ini macan, ini harimau. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kemampuan kita untuk sebetulnya mengerti. Nah karena itulah kalau Yesus adalah Allah yang mutlak, sempurna, makanya mampu berkuasa menyelamatkan manusia berdosa. Kalau Allahnya KW1, KW2, apalagi KW4 kalau ada ya. Mana mungkin? Tidak mungkin. Kayak itu harus Allah sempurna. So itu dalam konsep perjanjian lama yang mengampuni dosa itu Allah. Ya, Allah harus Allah sejati. Semua aturan-aturan Tuhan yang sejati itu yang diikuti oleh orang-orang Israel. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita mengikuti ajaran Alkitab oleh karena begitulah pemahaman yang kita bisa dapatkan. Saudara, karena itulah mari kita bersaksi di tengah-tengah kehidupan manusia ini yang memang banyak aliran-aliran agama. Ya, saudara dan saya tetap bersaksi, tetap katakan Yesus adalah Allah sejati. Saya terkesan sekali ketika membaca sebuah buku. Ada seorang komponis abad ke-20 dari Perancis yang bernama Olivier Messiaen. Kata belakang namanya ini seperti Mesias ya, Messiaen ya. Saudara, dia komponis yang terkenal ya pada waktu zamannya. Saya berusaha untuk memahami karya-karyanya. Saya coba ngelihat YouTube. Ternyata musiknya saya tidak terlalu tahu. Saya tidak terlalu tahu. Ya ngaku saja. Saya memang bukan ahli musik. Tapi saudara, baik sekali dia. Sebagai seorang komponis, dia senantiasa dalam pidato-pidatonya, dalam ajaran-ajarannya, dalam tulisan-tulisannya, bahkan dalam wawancara-wawancara kepada pihak-pihak yang lain ketika ditanyakan apa kepercayaanmu. Komponis ini Olivier Messiaen tidak ragu-ragu untuk mengatakan siapa yang aku percaya, siapa yang aku kasihi, siapakah yang saya harapkan. Maka saya akan mengatakan kepada mereka semua bahwa saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Allah Tritunggal yang kudus, saya percaya kepada Roh Kudus
di mana saya pernah mempersembahkan komposisi dalam tulisannya ya, yaitu Mass de la Pentecôte ya. Jadi khusus Pentakosta ya. Kemudian saya percaya kepada Sang Anak Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang adalah penyelamat saya. Di mana saya mempersembahkan karya-karya yang boleh ada di dalamnya. Saudara, bagi saya komponis di abad 20 percaya kepada Tuhan itu sangat sulit sekali. Sekali lagi Eropa di abad 20 awal mengalami 2 kali perang dunia. Walaupun perang dunia keduanya juga akhirnya mengarah ke Asia Timur. Bahkan Indonesia juga sedikit mengalami karena penjajahan Jepang. Tapi saudara, Eropa 2 kali mengalami perang dunia yang membuat mereka begitu gemetar. Apalagi sekarang sudah, yang sekarang sedang terjadi di Ukraina. Itu membuat mereka semakin gemetar. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya sudah. Ya. Nah saudara, heran sekali masih ada komposer di abad ke-20 yang masih percaya Tuhan. Jadi kembali lagi saudara, itu semua karena apa? Anugerah Tuhan. Sebab itu saudara dan saya harus selalu mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita. Yang kedua, keefektifan pelayanannya. Mesias yang dijanjikan itu akan melaksanakan pelayanan dengan efektif. Sebab bersumber pada kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Saudara, pada waktu tadi pagi saya mengkhotbahkan ini, saya teringat ya, bersumber pada kekuatan Tuhan. Saya teringat satu kisah dari seorang hamba Tuhan di Amerika dalam kebaktian kebangunan rohani yang mereka sering lakukan. Memang saya tidak ingat tepat ya, tapi ada 2 tokoh revivalis di Amerika itu, satu D.L. Moody, satunya lagi adalah kok jadi lupa ya. Nah saudara, orang-orang ini luar biasa. Saya lupa salah satunya ini dari mana. Tapi yang jelas saudara, gempar karena banyak orang bertobat menjadi Kristen. Seorang wartawan diperintah oleh redaksinya, coba kamu ikuti kebaktiannya. Coba kamu ikuti, kamu coba dengar, kamu lihat, nanti buat laporan, masuk ke surat kabar. Siapa tahu nanti oplah kita menjadi berlipat-lipat. Apalagi orang Kristen banyak membeli nantinya ya. Ya pikirannya pikiran ekonomi sudah. Lalu kemudian wartawan itu mengikuti berapa kali ya. Oh, satunya Spurgeon ya, D.L. Moody atau Spurgeon. Nah saudara, kemudian dia ikuti. Wah, dia ketika ikuti ya khotbahnya begitu-begitu aja. Tapi orang-orang bertobat. Lalu kemudian minta waktu pribadi ke hamba Tuhan itu. Saya pengen wawancara kamu. Ya, memang gak dijanjikan untuk masuk di surat kabar. Oke, silakan. Ya, sediakan waktu, hanya ngobrol-ngobrol. Rahasiamu apa? Kok bisa memenangkan banyak orang? Rahasia saya apa? Saya gak punya rahasia. Biasa-biasa aja. Ya saya khotbahkan Alkitab, firman Tuhan. Ya disitulah orang-orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Oh, hanya dia kasih tahu ke direktur redaksinya, tidak ada rahasia apa-apa. Rahasianya apa? Saudara-saudara, memang Yesus Kristus pada waktu melayani, Matius mencatat dia mengajar dengan penuh kuasa. Itu dicatat setelah khotbah di bukit selesai, Matius pasal 7. Tapi saudara, Spurgeon siapa? D.L. Moody siapa? Khotbahnya biasa-biasa, tidak punya kekuatan apa-apa.
Tetapi saudara, sebetulnya akhirnya hamba Tuhan itu katakan, dia tidak mengerti rahasianya. Kekuatannya adalah kekuatan ilahi, yaitu kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Karena ngapain bicara sama orang non believer kalau dia tidak percaya tentang Roh Kudus, ya. Saya ingat pada waktu saya mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan, lalu mama saya cerita didatangi oleh penatua gereja. Orang yang sudah dituakan, memang usianya juga sudah lanjut. Kasih tahu ke mama saya, kamu perhatikan baik-baik anakmu ya. Kalau jadi hamba Tuhan, kalau bisa capo, makan makanan yang bagus-bagus supaya kuat. Karena melayani Tuhan, melayani firman Tuhan, melayani gereja itu banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Itu kata-kata itu saya selalu ingat. Sehingga dalam pelayanan saudara, saya selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau bersandar pada kekuatan sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara dan saya yang melayani Tuhan, bersandarlah pada kekuatan kuasa Tuhan. Dan kemegahannya, kemegahan nama Tuhan, bukan kemegahan diri sendiri. Baru disitulah pelayanan kita menjadi efektif. Dan pelayanan itu sampai ke ujung bumi, luar biasa. Sampai ke ujung bumi menyelamatkan umat pilihan Allah. Saudara, saya ingat ya Pendeta Sitong, mengapa mengabarkan Injil? Karena di antara semua orang itu ada umat pilihan Allah. Karena itu aku mengabarkan Injil. Saudara dan saya mengabarkan Injil karena apa? Bukan sekedar perintah amanat agung, tapi kita percaya di antara mereka yang kita kabarkan Injil, kalau ada umat pilihan Allah pasti akan diselamatkan. Karena itulah bukan bersandar pada kita, yang mempertobatkan itu adalah Tuhan, bukan kita. Kalau saudara dan saya bisa mengabarkan Injil, bisa membawa jiwa baru kepada Tuhan, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menggerakkan hatinya. Saudara, kita masih menanti kedatangan Yesus yang kedua. Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius atau Lukas itu, sampai Injil diberitakan kepada semua orang, baru tiba kesudahannya. Memang kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan datang. Sampai kapan Injil diberitakan kepada setiap orang. Kita bersyukur saudara, Alkitab kita sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa. Satu-satunya buku di dunia yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang terbanyak. Belum ada yang mengalahkan. Luar biasa. Memang masih ada beberapa suku-suku yang mungkin tidak terlalu banyak populasinya, yang mungkin belum terjangkau oleh misioneri hamba Tuhan yang diutus ke mereka, belum belajar bahasa mereka sehingga Injil belum dituliskan. Tapi saudara, bukan sekedar Injil dituliskan dalam bahasa-bahasa suku yang ada, tapi adalah Injil diberitakan. Memang bagaimanapun juga berkaitan dengan tulisan nantinya. Karena bisa membaca maka bisa mendengar. Tapi sebetulnya semua orang juga bisa mendengar. Dengan bahasanya pun dia tetap bisa mendengar. Ya. Sehingga saudara, sebetulnya bukan karena perlu Alkitab ditulis dalam semua bahasa manusia. Bukan. Tapi harusnya adalah apakah setiap kita orang Kristen setia memberitakan Injil. Memang kita tidak pernah tahu ini sudah dikabarin Injil belum, ini sudah belum. Kita tidak pernah tahu. Yang penting adalah saudara dan saya beritakan Injil dulu. Ketemu orang, sudahkah percaya Tuhan Yesus? Ayo percaya Tuhan Yesus. Saudara, jangan berat mulut, jangan berat lidah saudara. Saudara, saya heran ya, kalau kita semua
sakit parah, dapat dokter, lalu dokternya itu tokcer ya, langsung manjur, sakit kita sembuh, kita cepat sekali memberitakan berita itu, cepat sekali. Kita makanan enak, waduh cepat sekali. Tapi mengenai Injil kita tidak cepat. Mengapa kita berat lidah sudah dalam memberitakan Injil? Pelayanannya bersifat khusus untuk menggembalakan, untuk menjadi damai sejahtera. Saudara, kita bersyukur loh, karena ada firman Tuhan, karena terus-menerus diberitakan, sehingga prinsip-prinsip moralitas, prinsip-prinsip etika semua dibangun atas firman Tuhan. Hampir banyak sosiologi yang jujur mengatakan ya, semua karena pengaruh Kristen. Memang itu ada perdebatan. Tapi kalau jujur, yang ngomong itu bukan sekedar yang Kristen, yang non-Kristen pun sadar. Karena apa? Prinsip moralitas dan etika Kristen. Budak misalnya, perbudakan. Sebetulnya kita bersyukur sudah. Di dalam surat Paulus, Efesus, Filipi, bahkan surat Petrus menyatakan bagaimana hubungan antar sesama manusia. Hai suami-suami, hai istri-istri, hai orang tua, hai anak-anak, hai tuan-tuan, hai budak-budak. Semua mengatakan. Paulus katakan, hai tuan-tuan Kristen, perlakukanlah budak-budak dengan benar. Hai budak-budak yang percaya kepada Tuhan, perlakukan tuanmu seperti engkau memperlakukan Tuhan. Luar biasa. Walaupun tuannya bukan Kristen. Budak itu sudah di zaman dahulu, kasihan sekali. Dianggap barang. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman Romawi ada 60 juta budak. Banyak sekali. Dan budak itu sudah, waduh. Nah, Onesimus salah satu budak. Lari dari tuannya, namanya Filemon. Itu dicatat di surat Filemon. Filemon itu orang Kristen, punya budak. Hanya ketika Onesimus lari, saya tidak tahu larinya kenapa. Apakah kurang makan ataukah diperlakukan tidak baik atau apa, kita tidak tahu. Karena tidak dicatat. Tapi yang jelas Onesimus ditemukan oleh Paulus, beritakan Injil, Onesimus bertobat. Kembali kepada Tuhanmu. Onesimus sebetulnya punya risiko. Budak lari dari tuannya, itu biasanya sudah ada capnya. Capnya itu sudah bukan cap pakai tinta. Udah, capnya itu pakai apa? Kayak apa yang di Indonesia itu sapi-sapi bantuan. Dagingnya, kulitnya, itu enggak bisa dihapus. Itu enggak bisa, itu ketahuan itu, waduh, kalau tuannya marah, mati sudah. Tapi setelah bertobat, Paulus tulis surat ke Filemon. Aku berhutang pada Onesimus, tapi kamu juga berhutang padaku. Istilahnya terjadilah kemudian perdamaian di dalamnya. Damai sejahtera. Karena apa? Ada pengertian. Ada pengertian di dalam firman Tuhan. Kalau tidak ada pengertian di dalam firman Tuhan, tidak akan bisa. Pada waktu memang saudara mengenai perbudakan tidak bisa, saudara langsung cek Yesus Kristus mati, semua budak bebas. Tidak. Cara kerja Tuhan bukan begitu. Cara kerja Tuhan adalah orang Kristennya yang menjadi apa? Menjadi terang bagi dunia. Pelan-pelan seperti Paulus, seperti Petrus, kasih surat-surat. Hai orang Kristen, jadilah terang. Engkau adalah terang dunia. Sampai William Wilberforce abad ke-19 di Inggris. Dia orang Kristen, dia parlemen, terus bersuara. Dia tidak setuju perbudakan di kolonialisme Inggris. Banyak juga, kebanyakan budak-budak dari Afrika.
Dia terus bersuara sampai puluhan tahun. Saudara. Baru di masa tuanya, tepatnya 1833 kalau tidak salah, baru suara dia didengar. Parlemen mengesahkan undang-undang anti perbudakan. Saudara, kekristenan tidak boleh bosan bersuara kebenaran firman Tuhan. Kita semua tidak boleh bosan berbicara tentang Tuhan kita. Kita semua tidak boleh bosan membicarakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsipnya. Supaya dengan demikian sudah kita tahu Mesias yang kita sembah, Mesias yang kita harapkan nanti kedatangannya yang kedua, kita lakukan dan kita siapkan hati kita dengan baik. Saudara, kita tidak bisa betul-betul siap kalau Tuhan tidak mempersiapkan kita. Nah, itulah menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu terus bekerja dan memimpin kami semua memahami mengenai Mesias Sang Gembala Agung. Tuhan, kami bersyukur Kau adalah yang kekal, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang esa, Tritunggal yang kekal, Tritunggal yang sempurna. Biarlah kami boleh memahami Engkau terus menerus dengan bergantung kepadamu. Sehingga kemesiasan itu kami pegang dengan sepenuhnya. Kami tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang melawan firman Tuhan. Bahkan keefektifan pelayanannya itu terjadi juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Karena kami mau bersandar pada kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap kami semua. Berkatilah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di dalam nama